Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Pagi kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita semua dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin langsung saja, perkenalkan nama saya Tiana Nurul Sakinah. Di sini saya sebagai moderator dan juga pemateri, dan juga ada rekan-rekan saya sebagai pemateri, ada Siti Nurrahmah, Dinda, Dila, dan juga Fitria. Mungkin agar menghemat waktu, sebelum kita memperkenalkan materi, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke pematerian pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fitria Valentin. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pikiran. Teori pikiran merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan anak dalam memahami kondisi mental status diri sendiri dan orang lain, mencakup pemahaman akan pemikiran, perasaan, keyakinan, keinginan, dan kondisi-kondisi internal lainnya yang akan digunakan anak untuk memperkirakan apa yang dipikirkan oleh orang lain berdasarkan atribut yang dilihat sebelumnya. Oke, next slide. Di sini ada teori pikiran menurut teori Wellman. Wellman 1990 mengemukakan bahwa untuk memiliki teori pikiran, kita perlu memahami dua hal keadaan mental penting, keinginan dan keyakinan, yaitu keyakinan dan keinginan. Umumnya kita bekerja dengan asumsi bahwa apa yang dilakukan orang terkait langsung dengan apa yang mereka yakini atau inginkan. Begitu menurut teori Wellman. Oke, selanjutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan dalam kinerja. Yang pertama ada beberapa faktor sosial telah terbukti mempengaruhi usia, di mana tugas teori standar dapat dilalui, menunjukkan bahwa interaksi dengan orang lain penting untuk mengembangkan kemampuan teori pikiran. Jadi faktor sosial itu mempengaruhi teori pikiran. Yang kedua ada Ruckman, Pemer, Naito, Parkin, dan Clement 1998 mengemukakan bahwa jumlah kakak kandung yang dimiliki anak berkorelasi positif dengan teori kinerja tugas pikiran. Yang ketiga, Maridaki, Kasotaki, dan Breitge 1996 mengemukakan bahwa interaksi sosial dengan orang dewasa penting untuk perkembangan teori pikiran. Dan yang keempat, jika interaksi sosial penting untuk mengembangkan teori pikiran, kami berharap bahasa juga penting karena banyak interaksi sosial bergantung kepadanya. Memang kita belajar banyak tentang pikiran orang lain dengan berbicara kepada mereka, bahkan sebagai orang dewasa. Tampaknya ada hubungan antara keduanya, jadi saling keterkaitan. Dan yang kelima, membicarakan perasaan diri sendiri dan orang lain sepertinya juga penting. Baik. Perbedaan tiap-tiap individu tentang pengelolaan pemikirannya. Nah, yang diuraikan di bagian sebelumnya semuanya merujuk ke usia sekitar 4 tahun sebagai usia di mana teori standar tugas pikiran dilalui.
Studi kinerja pada tugas-tugas semacam itu biasanya melibatkan pengujian sampel besar anak-anak dan kemudian perhitungan usia rata-rata di mana tugas-tugas itu dilalui, dan oleh karena itu setiap perbedaan kinerja individu akan diabaikan. Jadi, apakah ada perbedaan dalam kinerja, dan jika iya, faktor apa sih yang menyebabkan hal ini? Nah, perkembangan kemampuan untuk lulus tes standar tampaknya cukup konsisten baik nih di dalam maupun di antara budaya, dengan kebanyakan anak lulus antara usia 3 dan 6 tahun. Misalnya, Avis dan Haris pada tahun 1991 memberikan versi adaptasi dari tugas maksi kepada suku yang tinggal di hutan-hutan Kamerun. Nah, di sini sebagian besar anak lulus tugas antara usia 5 dengan 6 tahun. Studi yang dilakukan pada sampel di masyarakat barat seperti yang akan dibahas di paragraf berikutnya nih, juga menemukan bahwa meskipun variasi dalam usia di mana tes dilalui memang ada, ini hanyalah variasi kecil. Konsistensi semacam itu menunjukkan bahwa mekanisme dan kecenderungan bawaan memiliki peran dalam pengembangan kemampuan tersebut. Beberapa faktor sosial telah terbukti mempengaruhi usia di mana tugas teori standar dapat dilalui, menunjukkan bahwa interaksi dengan orang lain penting untuk pengembangan kemampuan teori pikiran. Nah, ini ada pertanyaannya itu, apakah tugas standar meremehkan pemahaman anak tentang pikiran? Yang pertama, menurut Wiener dan Hardy 1991 menyelidiki kemungkinan bahwa tingkat pemahaman anak kecil tentang pemikiran diremehkan oleh teori standar tugas pemikiran. Yang kedua, Wiener dan Hardy juga menyarankan bahwa kinerja buruk anak-anak dapat dikaitkan dengan mereka yang salah menafsirkan referensi waktu untuk dibuat dalam pertanyaan tes. Yang ketiga, Wiener dan Hardy 1991 merancang prosedur perubahan negara, prosedur yang berdasarkan tugas kotak tipuan standar. Dan yang keempat, Wiener dan Hardy menyimpulkan bahwa kesulitan anak-anak dengan tugas kotak pada yang menipu karena itu disebabkan oleh kurangnya konsep kepercayaan yang berbeda dari kenyataan daripada kesalahpahaman linguistik yang dangkal. Temuan tugas standar dengan demikian dikonfirmasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fitria atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Mengapa sih anak kecil memiliki masalah dengan kepercayaan? Wimmer, Hoogreef, dan Perner pada tahun 1988 menyarankan bahwa anak kecil memiliki masalah dengan konsep keyakinan karena mereka adalah salah beroperasi, seolah-olah mereka berpikir bahwa informasi menyalin dirinya sendiri langsung ke dalam pikiran. Dengan demikian, anak-anak secara implisit bekerja dengan asumsi bahwa informasi yang datang melalui organ sensorik diubah dalam bentuk aslinya menjadi representasi mental dan realitas. Mereka tidak menyadari bahwa individu menafsirkan data perseptual mentah. Jika anak kecil gagal untuk mengakui adanya proses yang mengganggu antara sensasi dan kognisi, mereka tidak dapat mengakui kemungkinan bahwa orang dapat menjadi korban informasi yang menyesatkan dan akibatnya memegang kepercayaan yang salah. Nah, kegagalan untuk mengakui keyakinan salah dalam hal ini dipandang sebagai gejala kesalahpahaman tentang hubungan antara melihat dan mengetahui. Dukungan untuk hipotesis yang disebutkan di atas berasal dari eksperimen di mana Wimmer et al. Pada tahun 1988 ini menemukan bahwa anak-anak berusia 5 tahun tidak memiliki masalah dalam mengakui fakta bahwa seseorang dengan akses visual ke isi sebuah kotak akan mengetahui apa yang ada di dalamnya. Sedangkan mereka
yang tidak memiliki akses perseptual tidak akan melakukannya. Sebaliknya, anak usia 3 tahun menunjukkan kecenderungan untuk mengatribusikan pengetahuan kepada semua orang terlepas dari akses informasional. Kecenderungan anak kecil untuk menerapkan konsep dan aturan yang baru diperoleh secara berlebihan telah didokumentasikan dengan baik. Salah satu contohnya dapat dilihat pada kecenderungan anak-anak untuk menjadi terlalu umum dalam penggunaan aturan linguistik yang baru mereka peroleh. Sebelum mereka mencapai pemahaman tentang kapan dan di mana kepatuhan terhadap aturan tersebut, tampaknya masuk akal untuk menyarankan kemudian bahwa jika penjelasan Wimmer et al. Pada tahun 1988 ini benar, perolehan tiba-tiba dari aturan baru yang menghubungkan melihat dengan mengetahui bertanggung jawab atas kompetensi tugas kepercayaan salah anak, maka mereka mungkin akan melalui fase di mana mereka menerapkan aturan ini secara berlebihan sebelum mereka menentukan kapan seharusnya dan kapan seharusnya tidak. Hal ini dapat mengakibatkan penolakan kemungkinan bahwa seorang dapat memperoleh pengetahuan dengan cara apapun selain melihat. Sodian dan Wimmer pada tahun 1987 mengungkapkan bahwa kecenderungan tersebut anak-anak berusia antara 4 dan 6 tahun pertama kali diperlihatkan tas berisi sejumlah permen dengan jenis yang sama. Pelaku eksperimen kemudian memindahkan permen dari tas ke dalam kotak. Dari pandangan anak itu, ketika ditanya apakah mereka tahu isi kotak itu, semua anak menjawab bahwa mereka tahu. Mereka telah membuat kesimpulan. Namun, ketika ditanya apakah seorang asisten yang juga hadir saat transfer dilakukan dan oleh karena itu melihat orang yang sama dengan anak tersebut mengetahui isi kotak tersebut, mereka menjawab bahwa asisten tersebut tidak mengetahui. Anak-anak secara efektif menyangkal bahwa seseorang dapat mengetahui tanpa melihat. Seperti itu. Nah, Sodian dan juga Wimmer pada tahun 1987 melabeli fenomena ini dengan tanda kutip pengabdian kesimpulan gitu. Jadi tampaknya sementara anak-anak mampu membuat kesimpulan sendiri, mereka menyangkal bahwa orang lain dapat melakukan hal yang sama gitu. Pemahaman anak-anak tentang kesimpulan yang dibuat tampaknya implisit dan dengan demikian kesadaran metakognitif dari proses yang terlibat dalam pembacaan masalah tersebut dihalangi. Next. Oke, baik. Teori-teori. Akun berdasarkan bukti yang dilaporkan di atas oleh Parner dan Davies pada tahun 1991 menyimpulkan bahwa anak-anak setelah mencapai usia sekitar 4 tahun memperoleh pemahaman tentang pikiran sebagai penafsir aktif informasi yang masuk. Pada usia ini, anak-anak menyadari bahwa informasi yang diterima melalui indera mengalami interpretasi oleh individu yang menerimanya dan tidak hanya disalin. Bersamaan dengan pemahaman ini, muncul pemahaman bahwa proses semacam itu dapat mengakibatkan informasi terdistorsi atau tidak akurat. Nah, hal ini memungkinkan pengakuan keyakinan yang salah. Pemahaman tentang hakikat pikiran manusia seperti itu dikatakan terjadi secara tiba-tiba. Pandangan Parner dan Davies ini dengan baik mencontohkan teori-teori secara umum dan didukung oleh temuan penelitian yang dibahas di bagian sebelumnya. Anak-anak di bawah usia 4 tahun gagal dalam tugas teori standar pikiran, sedangkan anak-anak di atas usia 4 tahun lulus. Ini sepertinya menunjukkan pergeseran tiba-tiba dalam pemahaman anak. Pergeseran ini dikatakan terjadi karena si anak tiba-tiba mengerti bahwa kepercayaan tidak serta-merta mencerminkan kenyataan. Untuk melakukan ini, anak harus dapat mengingat dua representasi yang berbeda, satu realitas dan satu alternatif dan kenyataan. Teori-teori mengklaim bahwa setelah pergeseran pemahaman yang disebutkan di atas telah terjadi, anak-anak dapat menggunakan pemahaman pikiran mereka untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku orang lain, dan dengan demikian mereka sekarang memiliki teori pikiran yang mirip dengan orang dewasa.
Sebelum pergeseran pemahaman ini, anak-anak dikatakan sedang membangun teori mereka, memperoleh konsep-konsep baru seperti keyakinan, keinginan, dan sejenisnya, dan membuat hubungan di antara mereka. Pada tahap ini, pengetahuan anak tentang pikiran tidak dianggap teoritis karena tidak menemukan semua hubungan antar konsep yang akan memungkinkan anak untuk menafsirkan dan memprediksi perilaku atas dasar keadaan mental seseorang. Artinya, gagasan anak kecil tentang hakikat pikiran diisolasi sebagai kebalikan dari koheren secara konseptual. Begitu ide-ide terisolasi tentang pikiran menjadi saling terikat. Kerangka teoritis yang memungkinkan untuk penjelasan dan prediksi perilaku serta atribusi keadaan mental ada ini dikatakan sebagai teori pikiran. Para ahli teori-teori menyatakan bahwa kesalahan realis yang dilakukan oleh anak kecil terhadap tugas teori standar pikiran dilakukan karena anak belum memahami bahwa orang dapat memegang representasi mental yang bertentangan dengan kenyataan. Dengan demikian diklaim bahwa kesalahan realis adalah respons default yang diberikan oleh anak-anak karena mereka tidak memiliki pemahaman yang diperlukan untuk memberikan jawabannya benar. Seperti itu teman-teman. Mungkin dari pemaparan saya sudah ya. Selanjutnya yaitu oleh Dinda. Silakan Dinda. Oke, baik Tiana, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tentang akun realisme. Akun realisme menurut Michel tahun 1996 mengusulkan bahwa anak-anak memiliki pemahaman tentang sifat interpretatif pikiran sebelum usia 4 tahun, usia di mana teori standar tugas pikiran dilewati. Lebih penting lagi, kisah realisme menyatakan bahwa anak-anak tidak secara tiba-tiba memperoleh teori sama sekali, melainkan mereka mengembangkan pemahaman tentang pemikiran orang lain secara bertahap. Jadi bagaimana akun realisme menjelaskan kinerja anak-anak dalam tugas teori pikiran standar. Next slide. Materi kedua tentang bukti penelitian atau studi fasilitas. Bukti yang tampaknya mendukung akun realisme berasal dari penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak di bawah usia 4 tahun dapat mengakui keyakinan salah ketika konteks di mana mereka diminta untuk melakukannya, lebih disukai daripada yang disediakan oleh tugas keyakinan palsu standar. Michel dan Lacohe tahun 1991 dalam apa yang sekarang dikenal sebagai prosedur posting meningkatkan arti penting keyakinan anak-anak dalam tugas kotak yang menipu atau versi Smarties dengan meminta anak-anak untuk memilih dan memposting gambar konten yang diharapkan dari tabung Smarties sebelum isi pensil yang tidak terduga terungkap. Dengan demikian memberikan keyakinan salah awal yang dipegang oleh anak secara fisik. Ini meningkatkan kinerja anak-anak usia 3 tahun biasanya lulus tes. Sekian dari materi dari saya, serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Dinda atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu Siti Nurrahmah. Silakan Siti Nurrahmah. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi teori kinerja pikiran. Menurut Bloom dan Jerman pada tahun 2000 mengungkapkan bahwa standar teori tentang kinerja pikiran mencakup lebih dari sekedar teori pikiran. Selain kapasitas untuk perwakilan ganda dan pemahaman tentang kepercayaan, anak-anak juga membutuhkan kemampuan mengingat yang cukup agar dapat mengingat informasi yang diberikan kepada mereka dan untuk mengolah informasi. Nah, mengingat bahwa standar teori kinerja pikiran begitu rumit, sangat mungkin bahwa keterbatasan dalam memproses informasi mempengaruhi kinerja anak-anak dalam tugas semacam itu.
mengingat bahwa kegembiraan eksekutif telah didapati mempengaruhi kemampuan anak-anak untuk bernalar dan penalaran terlibat dalam membuat penilaian yang menuntun pada jawaban yang benar atas teori tugas-tugas pikiran. Kemungkinan besar perkembangan fungsi eksekutif membatasi kinerja anak-anak kecil pada tugas-tugas standar. Nah, kemudian bertukar pikiran tentang hal-hal yang bertentangan dengan apa yang anak-anak ketahui sebagai kebenaran adalah hal yang khususnya sulit untuk anak-anak kecil. Oleh karena itu, bisa jadi problem anak-anak dengan tugas-tugas standar disebabkan oleh problem yang lebih umum dengan penalaran yang dibutuhkan dalam teori-teori tugas pikiran. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan pengembangan masa pikiran. Yang pertama yaitu tahun-tahun pralinguistik. Pada masa ini, bayi berusia 9 bulan telah didapati memahami pentingnya perhatian bersama dalam konteks komunikatif sebagaimana dibuktikan oleh munculnya perilaku yang menunjukkan untuk mengarahkan perhatian pada jenis tertentu. Oleh karena itu, anak-anak tampaknya memiliki pemahaman yang sangat mendasar tentang hubungan antara melihat dan mengetahui. Kemudian pada usia 18 bulan, anak mengalami perkembangan bahasa yang pesat. Baldwin pada tahun 1993 mendapati bahwa pada usia ini, anak-anak memperlihatkan kepekaan terhadap garis pandang orang tua mereka. Dalam hal mereka tampaknya sadar bahwa apa yang sedang dilihat orang tua ketika berbicara biasanya adalah yang dia maksud. Nah, kemudian pada usia 18 bulan juga pura-pura bermain terjadi pada usia tersebut. Nah, kemudian tahapan yang kedua yaitu masa kanak-kanak. Nah, pada masa ini, pada usia 2 tahun, anak-anak secara spontan menggunakan kata-kata yang berbeda untuk merujuk pada keadaan internal seseorang dan perilaku eksternal mereka, fitur fisik dan ekspresi wajah. Nah, kemudian pada usia sekitar 2,5 tahun, anak-anak menggunakan kata berpura-pura dalam ucapan spontan mereka dan memperlihatkan bahwa mereka memahami ketika orang lain berpura-pura. Nah, kemudian pada usia 3 tahun, pemahaman anak-anak tentang pikiran menjadi lebih rumit lagi. Pada usia ini, anak-anak mulai menunjukkan pemahaman tentang hubungan antara beberapa konsep yang mendukung kerangka berpikir yang bersifat kepercayaan keinginan, seperti keinginan, persepsi, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, pengetahuan dan teori spesifik tentang pikiran. Nah, faktor-faktor sosial juga berperan dalam pengembangan pemahaman pikiran. Usia ketika anak-anak lulus mengukur pemahaman atau teori pikiran bervariasi sebagai fungsi dari berbagai faktor sosial, seperti ukuran keluarga dan jumlah interaksi dengan orang dewasa. Nah, dampak kurangnya pengetahuan spesifik pada upaya pemecahan masalah. Jika anak-anak tidak menyadari situasi pemecahan masalah yang mirip dengan situasi yang mereka hadapi sebelumnya, mereka tidak akan mengikuti strategi penalaran yang benar. Ini adalah faktor lain yang dapat mencegah anak-anak untuk mengungkapkan kompetensi mereka yang sebenarnya. Terlepas dari perbedaan-perbedaan individu dalam kemampuan untuk lulus teori standar tugas pikiran, pengembangan pemahaman pikiran tampaknya mengikuti pola yang ditentukan sebelumnya. Usia di mana anak-anak melewatkan tonggak tertentu dalam pemahaman ini tampaknya sangat mirip, baik di dalam maupun di antara budaya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Siti Nur Rahma atas pemaparan materinya. Selanjutnya itu yang terakhir ada Dila Adila. Silakan Dila untuk menjelaskan pematerian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apakah teori pikiran itu ada. Beberapa peneliti
seperti Fodor tahun 1992, Leslie tahun 1994, Leslie dan M. German 1995 memperdebatkan tentang keberadaan modul terpisah yang bertanggung jawab atas pengolahan informasi. Misalnya, Leslie dan Jerman mengusulkan bahwa ada dua modul independen, yaitu modul yang berkaitan dengan benda mati dan modul yang berkaitan dengan benda hidup. Bukti yang ditinjau di atas, kita harus menyimpulkan bahwa kemampuan untuk pikiran dan kepercayaan orang lain melampaui pemahaman pikiran yang sederhana. Setelah melihat di bagian sebelumnya, keterbatasan keprosesan informasi umumnya membatasi alasan anak-anak tentang kondisi mental. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pikiran dan perilaku orang lain tidak terisolasi dari sisa sistem. Oleh karena itu, teori model pikiran tidak ada. Selanjutnya, pengertian autis. Shanner tahun 1943, halaman 242. Autis adalah orang pertama. Kela. Menurut Shanner, tahun 1943, halaman 242, beliau adalah orang pertama yang mengakui autisme sebagai sindrom yang berbeda. Dia mendefinisikannya sebagai ketidakmampuan untuk berhubungan secara biasa dengan orang dan situasi. Kesendirian autis yang ekstrim yang bila memungkinkan mengabaikan, menutup apapun yang datang kepada anak dari luar. Definisi Shanner menunjukkan bahwa anak-anak autis terpisah dari dunia luar. Bahkan selama masa kanak-kanak, anak autis tidak terlibat dengan lingkungan mereka atau orang-orang di dalamnya. Selanjutnya, gangguan yang terjadi pada penderita autis. Yang pertama, tidak mampu menanggapi orang lain dengan tepat. Yang kedua, kesulitan kognitif. Yang ketiga, kemampuan bahasa yang terbatas. Yang keempat, tidak dapat memahami objek. Selanjutnya, bukti bahwa anak autis memiliki gangguan terhadap teori pikiran. Yang pertama, Baron Cohen, Leslie, dan Sid tahun 1986 menemukan bahwa di mana anak autis dapat mengakui keyakinan palsu orang lain adalah pada usia 12 tahun dengan mental usia 5,5 tahun. Hal ini tidak berpengaruh ke gangguan kognitif umum karena anak-anak hanya kesulitan dengan pembelajaran melewati tugas. Anak-anak autis juga memiliki masalah dalam mengakui mereka sendiri. Sebelumnya dipegang keyakinan palsu dalam menipu tugas kotak dan membedakan penampilan dari kenyataan. Yang kedua, menurut Latham N.M. Turner tahun 1991, Turner et al. 1989, Switzenham tahun 1996, bahwa pemahaman anak autis tentang pikiran berada pada tingkat yang sama dengan anak usia 3 tahun yang tidak autis, meskipun mereka memiliki usia mental di atas 3 tahun. Tuntunan linguistik yang dibuat dalam tugas-tugas ini mungkin setidaknya dalam bagian bertanggung jawab atas kegagalan anak autis ini untuk melewatinya. Hal ini tidak mungkin karena temuan mengenai masalah anak-anak autis dengan teori tugas pikiran tampak kuat. Banyak prosedur dan variasi yang berbeda pada tugas yang telah menghasilkan yang hasilnya konsisten. Yang ketiga, definisi anak autis itu spesifik. Spesifik pemahaman mereka tentang pikiran berasal dari studi pemahaman mereka tentang perbedaan mental fisik. Sedangkan anak-anak non-autis menunjukkan pemahaman, misalnya menentang. Yang keempat, tidak memahami sikap pikiran.
Ketika ditanya tentang fungsi otak, anak autis menggambarkannya hanya dalam istilah fisik. Selanjutnya, kebalikan dari autis adalah sindrom Williams, di mana gangguan ini ditandai dengan tingkat kecerdasan sosial yang tinggi, tetapi tingkat kecerdasan umum yang buruk. Berbeda dengan mereka yang memiliki autisme, anak-anak dengan sindrom Williams melakukan dengan baik pada tes kepercayaan palsu dengan lebih dari 90% lulus. Hal ini membuat banyak orang mengisyaratkan bahwa sindrom Williams adalah gangguan yang mempengaruhi pemrosesan informasi non-sosial, tetapi bukan pengolahan informasi sosial. Selanjutnya, jadi kesimpulannya, perkembangan teori pikiran menekankan pada pemahaman anak-anak tentang pikiran menjadi teoritis. Namun, tampaknya tidak ada teori untuk memberikan penjelasan lengkap tentang perkembangan teori pikiran. Pengetahuan khusus domain juga mempengaruhi sejauh mana dan situasi di mana anak-anak dapat menunjukkan pemahaman pikiran mereka. Individu autis memiliki gangguan pemahaman pikiran. Bukti neurologis yang berkaitan dengan autisme agak bercampur, tetapi tidak ada bukti untuk menyarankan teori selektif gangguan pikiran. Lobus frontal tampaknya terlibat dan ini telah menyebabkan beberapa teori menyarankan bahwa gangguan domain umum kepada eksekutif bertanggung jawab atas kesulitan spesifik yang dilakukan oleh orang autis. Eksekutif gangguan pada fungsi juga ditemukan pada mereka yang memiliki gangguan lain seperti ADHD. Namun, ini menunjukkan bahwa tidak ada teori defisit pikiran atau fungsi eksekutif yang menjelaskan yang cukup untuk autisme. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Dila. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi pada hari ini selesai. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan, dan juga terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton dan menyaksikan kita. Juga mudah-mudahan memahami apa yang kita paparkan tadi. Oh iya, sebelumnya jangan lupa komen di bawah kalau ada yang ditanyakan. Mungkin dari kita sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.